butuh tenang. Sesulit apapun permasalahanmu, tenang dulu. Lalu libatkan Allah dalam hatimu. Insya Allah akan Allah berikan solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja, channel santai, channel edukasi, channel yang sekaligus menemani kamu menuju istirahat kamu, karena tiap hari uploadnya jam 9 malam. Saya punya alasan kenapa harus upload jam 9 malam ya, karena di jam tersebut adalah jam dimana orang akan istirahat, dan kita tahu orang akan istirahat itu gelombang otaknya berada di gelombang otak alfa, sehingga mau ilmu, mau apapun yang dilihat, didengar, dirasa, itu mudah banget untuk masuk ke dalam bawah sadar. Jadi daripada mendengarkan yang negatif-negatif, mendingan kamu dengarkan saya bicara tentang keilmuan ya. Khusus buat yang barusan mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, atau di like juga kalau kamu suka sama videonya, dan di share ke seluruh kerabat kamu berbagi manfaat. Kali ini saya akan bacakan beberapa komen ya, beberapa komen yang menarik kalau saya bacakan sekaligus. Dari komentarnya, bagi saya, menurut saya adalah ilmu yang harus saya sampaikan, karena ada keberhasilan hanya dalam waktu 2 bulan saja. Baik, sebelum kita bahas, saya ingin informasikan dulu buat kamu semuanya yang ingin mengikuti kelas atau sekolah yang saya adakan secara online dengan durasi 1 tahun dan pertemuannya 1 minggu sekali, tepatnya di hari Minggu malam secara online ya. Di sana kita akan kupas banyak keilmuannya. Di sana kita juga akan bicara tentang bagaimana meningkatkan atau menggali potensi di dalam diri dan memahami begitu berkualitasnya pada dasarnya setiap manusia yang sudah Allah ciptakan, dan menggali kekuatan batinnya atau kekuatan hatinya. Segera daftarkan diri kamu dan ikut bergabung bersama peserta yang lainnya untuk mendapatkan manfaat dari keilmuannya. Dan untuk mendaftarannya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk seminar online-nya saya adakan tanggal 10 Maret ya. Tepatnya di bulan ini atau minggu depan saya adakan seminar. Jadi segera juga daftarkan diri kamu, karena ini hanya pertemuan 1 kali, tapi insya Allah manfaatnya sama. Manfaatnya adalah agar hidup kita lebih baik daripada sebelumnya, itu intinya. Dan yang ketiga, untuk seminar offline, bukan seminar ya, lebih kepada camp atau bootcamp ya, saya adakan di Jogja di Kaliurang 3 hari 2 malam yang akan saya selenggarakan pada tanggal 2, 3, 4, 3 hari 2 malam bulan Juni. Jadi segera daftarkan diri kamu, keren banget. Di sana kita akan bicara total secara keilmuannya 3 hari 2 malam bersama saya. Kemudian kamu akan diprogram ya, dari mulai masuk sampai keluar kembali, nanti sampai kamu pulang kamu akan diprogram secara total bawah sadarnya menjadi pribadi yang lebih beruntung lagi daripada sebelumnya. Jadi segera daftarkan diri kamu, pendaftarannya sudah dibuka, dan untuk pendaftarannya hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor atau chat WA juga bisa, nanti akan direspon oleh admin. Baik, saya akan bacakan 2 komentar yang menarik untuk saya bahas. Ini hubungannya dengan keajaiban yang sudah terjadi dalam kehidupannya ya. Ada 2 komentar dan di sini ilmu banget. Saya perlu jelaskan lebih detail atau lebih jelas lagi mengapa dia bisa mendapatkan keajaiban selama 2 bulan. Kita baca dari Adel Rizky ya. Alhamdulillah, setelah saya menemukan channel YouTube ini, saya ikuti saran dari Gusnya, hati saya tenang. Poinnya di tenang. Saya selalu berdoa, alhamdulillah dalam waktu 2 bulan doa saya dikabulkan Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Gus, semoga selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Itu yang pertama. Nanti yang kedua saya bacakan setelah selesai pembahasan yang pertama. Baik, poin yang kita tangkap dari komentar yang tadi saya bacakan adalah ketika dia tenang. Lantas ada nggak cara supaya benar-benar diri ini bisa tenang? Karena tidak semuanya bisa tenang hanya dengan nonton di YouTube. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa saya punya alasan kenapa harus upload jam 9 malam. Ya, rata-rata pada umumnya jam tersebut adalah jam orang akan istirahat.
Berarti gelombang otaknya ada di alfa, menuju ke theta, lalu tertidur. Gelombang otak alfa ataupun theta itu sangatlah mudah menyerap keilmuan, menyerap apapun yang dilihat, didengar, dirasa, yang sifatnya sugesti apapun itu bentuknya ya. Saya pernah mengatakan 1 jam sebelum tidur perhatikan baik-baik apa aktivitas kamu. Dan saran saya hindari medsos. Artinya melihat updatean status orang lain. Kemudian melihat postingan-postingan orang lain. Ya kalau semuanya positif, tapi kan kita tidak mungkin bisa mengendalikan postingan orang lain yang ada di berandanya kita. Jadi lebih baik ya buka medsos, buka YouTube, dengarkan keilmuan seperti yang saya sampaikan. Poinnya di sini adalah tenang. Bagaimana caranya tenang? Saya ada beberapa cara, tentunya melihat dari saya pribadi saja. Yang namanya orang hidup itu kan tidak akan pernah lepas dari masalah ya. Pasti punya masalah. Saya pun juga pasti punya masalah. Lalu pertanyaannya bukan di masalahnya, pertanyaannya bagaimana menghadapi masalah yang ada. Kemudian bagaimana bisa tenang saat masalah datang. Kalau kebiasaan saya atau habit saya ya, ketika saya memiliki masalah, punya masalah, saya selalu sendiri, menyendiri, ya, menyendiri. Dan itu nggak lama, 1-2 jam selesai bagi saya. Kita nggak akan bisa lepas yang namanya bersinggungan dengan orang lain. Dan yang paling sering kita bersinggungan itu adalah dengan orang-orang yang terdekat, orang-orang terdekat kita maksud saya. Yang sudah punya pasangan, mungkin pasanganmu. Yang belum punya pasangan, mungkin teman-teman kamu. Ya, walaupun tidak sama teman-teman, ya kadang-kadang sama orang tua dan lain sebagainya. Artinya pastilah kita berhubungan dengan orang yang kita kenal. Nah, ini akan sangat mempengaruhi vibrasi kita, mempengaruhi energinya kita, sehingga kita menjadi buruk vibrasinya, moodnya jadi nggak bagus. Saya melakukannya, saya menyelesaikannya, menenangkan diri saya maksud saya, dengan cara saya menyendiri. Saya tidak berinteraksi dengan apapun. Lalu yang saya lakukan adalah saya mendengarkan backsound brainwave, yang artinya backsound yang menenangkan. Apapun musiknya, apapun lantunan nadanya, apapun backsoundnya, yang pasti adalah menenangkan dulu. Sarana menenangkan, bukan malah memicu kepanikan ya. Jadi kayak backsound terapi, backsound relaksasi gitu. Saya dengarkan, saya menggunakan headphone. Kemudian selang beberapa menit ketika ketenangan itu muncul, saya berkomunikasi dengan diri saya sendiri. Saya berkomunikasi dengan diri saya sendiri. Saya katakan saat saya mengingat sebuah masalah, ya kesadaran saya muncul dengan cara saya menyampaikan sesuatu dalam diri saya kepada diri saya bahwa semuanya di luar kendali saya. Yang bisa saya kendalikan adalah diri saya. Kemudian saya mengatakan bahwa ya ini hanya perkara sudut pandang saja. Kadang-kadang kita selalu ingin dinilai baik oleh orang lain. Ketika orang lain tidak menilai kita baik, lalu kita protes. Setidaknya mungkin kita akan protes pada kondisi, protes pada keadaan kita, pada diri sendiri. Nah, pada dasarnya saya dulu pernah disampaikan oleh guru saya, kalau ada orang yang yang menilai kita baik, itu asumsinya, itu pendapat dia. Dan kalau ada orang yang buruk kepada kita, bersangka buruk kepada kita, itu masalahnya, itu masalah mereka. Jadi pada dasarnya kita tidak akan bisa berubah karena eksternal sebenarnya ya. Cuma kita ini terdoktrin bahwa kita inginnya orang lain tuh harus baik sama kita, dan ini sangat mengganggu sebenarnya. Nah, ketika saya sudah mulai tenang, saya mencoba memaklumi kejadian, memaklumi situasi dan kondisi yang saya alami, ketenangan itu makin dalam, makin deep, barulah saya bicara sama Allah. Nah, apa yang saya bicarakan dengan Allah? Yang saya bicarakan adalah saya sampaikan bahwa saya sedang melakukan dosa. Saya zalim terhadap diri saya sendiri, saya lebih mudah terpuruk, dan saya berdoa ke Allah, ya Allah kuatkan saya. Dan saya meyakini bahwa Allah akan berikan takdir yang baik ketika saya dalam prasangka atau dalam kondisi yang baik, dalam kondisi hati yang baik.
Nah, di situ saya semakin tenang. Ketika tenangnya semakin dalam, saya gunakan untuk apa? Untuk berdoa, meminta kepada Allah apa yang saya inginkan. Karena dalam kondisi tenang ini adalah kondisi yang sangat istimewa. Ya, kondisi yang sangat istimewa. Kalau kamu bingung bagaimana caranya tenang, kadang-kadang ada cara agar kita atau bawah sadar kita itu termanipulasi. Ya, salah satunya mantengin channel YouTube mungkin. Toh Anda dengar sendiri, Anda baca sendiri di kolom komen itu, perhatikan baik-baik ya. Banyak yang berhasil pada dasarnya setelah nonton channel YouTube saya atau berhari-hari nonton video yang saya upload, dan itu membawa dampak. Termanipulasi bawah sadar dalam artian begini, ketika kalian mendengarkan entah di video yang keberapa dan materi apa, ada di bawah sadarmu atau hatimu itu terkecoh. Yang tadinya kamu punya masalah, karena konsen mendengarkan saya bicara, masalah tersebut seperti seakan tersisihkan atau seakan menghilang sejenak. Yang ada adalah pikiranmu konsen terhadap apa yang saya sampaikan. Ketika saya menyampaikan sesuatu, hatimu tenang, dan ketika tenang, ada sesuatu yang kamu bayangkan pasti. Nah, disitulah kadang-kadang terjadi sebuah keajaiban seperti Mas Adi tadi. Itu boleh jadi ya, mungkin saja alur cerita keajaiban atau doanya dikabulkan oleh Allah ya seperti itu. Namun poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah tenang. Nah, untuk tenang ini kamu butuh waktu untuk sendiri sebenarnya. Dan lagi pula nggak mungkin kamu mendengarkan saya bicara tapi kamunya sambil bicara, itu nggak mungkin. Pasti kamu akan terdiam dan mendengarkan. Dan sebenarnya hakikinya kamu sedang sendiri. Nah, ketika kamu mendengarkan, boleh jadi ada beberapa kalimat yang kena ke hatimu, kemudian kamu tenang. Nah, ketika tenang tersebut biasanya orang kalau dia paham, dia akan berdoa. Nah, mungkin komentar tadi yang saya bacakan tadi, setiap hari dia seperti itu. Dan menurut saya dia mengambil cara yang memanipulasi bawah sadar. Ingat, pada permasalahannya ingat, tetapi dia lebih cenderung rileks, tenang, dan mendengarkan keilmuannya. Besok dia tungguin lagi saya akan bicara apa. Besoknya lagi dia tungguin lagi, dan terus setiap hari. Karena memang channel YouTube ini saya upload video itu setiap hari, teman-teman. Gunanya adalah contoh seperti yang tadi saya sampaikan. Pantengin saja channel YouTube saya. Kalau masih bingung atau buru-buru ingin mendapatkan solusinya, ingin ketenangan, ya kamu harus ikut kelasnya, gitu. Ya, ikut kelasnya. Nanti di sana akan ada pertemuan 1 minggu sekali. Beda antara YouTube dengan kelas. Beda kelas dengan pertemuan langsung. Jadi memang ada tahapannya. Ya, segera daftarkan diri kamu jika kamu benar-benar ingin tenang secara mandiri, gitu ya. Kemudian kita bacakan komentar yang kedua. Komentar yang kedua ini dari Lim Halim. Oke. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Maaf mau nanya, saya subscriber baru. Jadi harap maklum kalau belum tahu historinya Gus. Ya, siap, nggak apa-apa. Dulu waktu Gus Baraja terpuruk di titik terendah, apakah Gus ada yang membimbing atau mentor untuk bisa bangkit lagi melalui metode-metode yang Gus ajarkan akhir-akhir ini, atau ilmu Gus dapat secara pengalaman saja? Baik, jawabannya adalah keduanya. Kalau ditanya saya ada guru atau mentor, jelas. Saya tidak akan bicara seperti ini hanya berdasarkan semata-mata asumsi saya sendiri saja. Saya tidak akan bicara seperti itu. Ya, saya tidak akan berani berbicara hanya berdasarkan asumsi saya. Nah, saya jalan sama guru saya itu, saya kumpul dengan guru saya itu hanya tidak kumpul tidur saja ya. Kadang-kadang pun saya tidur di rumahnya gitu. Ya, dengan guru saya ini kurang lebih 20 tahunan. Dimana walaupun tidak dinasehati secara langsung, saya melihat, mendengar, merasakan apa yang dia sampaikan. Kemana-mana dia berdakwah, saya ngawal, saya ikut. Nah, dari situ saya bisa menarik pengalaman. Nah, ditambah lagi pengalaman secara pribadi. Pengalaman secara pribadi tentunya keilmuannya, cara saya menyikapi permasalahan yang saya alami, pengalaman saya, ya hasil dari kumpulan nasihat-nasihat para guru. Ya. Kemudian saya menemukan celah keilmuannya di sana. Jadi saya tidak akan bicara tanpa mentor, saya tidak akan bicara tanpa sumber, atau saya tidak akan bicara
hanya semata-mata berdasarkan asumsi saya gitu. Ditambah lagi ada pengalaman, jadi saya bicara pengalaman yang kemungkinan besar ketika orang lain merasakan atau mengalami masalah seperti yang saya alami, ya perasaannya nggak jauh-jauh dari itu juga gitu loh. Hutang saya pernah, gagal percintaan saya pernah, kemudian dalam kondisi sulit saya pernah, kemudian dalam kondisi yang sangat-sangat dimudahkan oleh Allah pun saya pernah. Jadi saya menyampaikan apa yang pernah saya rasakan, dan saat saya merasakan permasalahan-permasalahan yang ada yang mungkin hari ini kamu alami, ya saya sharing, saya bicara pada guru saya, kemudian saya minta nasihat. Ya, setiap saya ketemu guru atau setiap saya ketemu orang yang lebih pintar dari saya selalu nasihati saya selalu minta tolong nasihati saya pasti ada kurangnya karena saya juga manusia, saya juga dengan keterbatasan keilmuan, jadi saya pasti minta nasihat. Seperti itu teman-teman. Mungkin poin pentingnya di sini adalah tenanglah sejenak, tenang dulu. Nanti pada akhirnya Allah akan berikan solusi. Karena ketika kamu panik, ketika kamu marah, ketika kamu sedih, ketika kamu konsen hanya pada masalah saja, semuanya tidak akan pernah selesai. Kenapa? Ya karena titik fokusmu hanya pada masalah gitu. Jadi butuh tenang. Sesulit apapun permasalahanmu, tenang dulu, lalu libatkan Allah dalam hatimu. Insya Allah akan Allah berikan solusi. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.